Sekarang lagi live. Jangan nyebutin namanya lo. Oke. Kenapa? Oke, Ada Miss. apa? Ini kan aku mau ngomong sama Miss Yuni minta solusi yang terbaik. Tapi maaf ya Miss, aku nggak bisa nyebutin tempat tinggal aku. Nggak perlu. Namamu nggak perlu, tempat tinggalmu nggak perlu, musuhmu nggak perlu. Ceritanya saja berdasarkan versimu. Aku sampai nggak bisa tidur ya Miss mikirin itu, karena emang aku masalah gini ya Miss, kalau mikirnya kan kalau masalah aku di sini ya udah di sini gitu loh, nggak mau aku sampai dibawa-bawa ke Indonesia, apalagi keluarga aku kan, aku emang barusan kehilangan orang tua gitu loh. Jadi tuh mau minta solusinya sama Miss Yuni tuh gimana gitu yang terbaik, kan aku punya pacar di sini Miss. Maaf Miss, aku kan lesbi gitu loh. Oh, kamu lesbian? Terus? Iya. Aku punya pacar TB di sini Miss. Kita tuh udah jalan hampir 2 tahun. Oke, terus? 2 tahun. Terus tuh ada problem masalah. Aku nemenin dia dari nol Miss, dari bener-bener dia tuh nggak punya apa-apa. Maksudnya kan aku ada komunikasi sama keluarganya dia juga gitu loh Miss. Terus keluarganya dia tuh udah ngomong sama aku. Dia bilang, makasih ya Dok, katanya kamu tuh udah bantuin dia. Maksudnya kalau dulu kan ada masalah dia sama mantannya dia gitu loh, terus kamu tuh bantu dia buat jadi sukses sampai sekarang. Itu dari anak-anaknya dia, keluarganya dia itu ngomong semua sama saya Miss. Cuman ya aku tuh niatnya tuh sama dia tuh cuman kayak, kita kan satu daerah Miss di Indonya. Satu daerah, rumahnya juga nggak jauh gitu loh. Jadi aku tuh niatnya tuh sama dia tuh cuman nanti kalau udah di Indo kita sahabatan gitu. Jadi silaturahmi jadi kayak keluarga. Nah nggak tahunya tuh kita ada masalah gitu. Biasalah kalau namanya pacaran kan mungkin kayak ribut-ribut gitu. Cuman kalau aku ribut tuh ya lebih diem gitu. Tapi kalau dia tuh enggak. Terus masalahnya itu di sini dia udah punya pacar lagi Miss. Dia udah punya pacar. Tadinya awalnya dia ngomong sama aku nggak mau ninggalin kamu, kata dia, kata TB ku, aku nggak mau ninggalin kamu jadi bojo aku yang kedua. Awalnya aku terima Miss, karena emang aku tuh masih sayang gitu sama dia. Kok lama-kelamaan kok nggak adil gitu loh. Dia itu lebih memilih, maksudnya tuh waktunya itu kesana, dan aku tuh lebih banyak dicuekin sama dia gitu. Lebih banyak dicuekin sama dia gitu. Terus kayaknya aku nggak kuat, aku ngomong sama dia, udah deh kamu sama yang sana aja, aku balik sendiri, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa, kalau emang kamu mau sendiri kamu boleh cari TB lagi, dia bilang kayak gitu Miss. Terus ya udah, jangka 1 bulan setelah kita udah nggak ada komunikasi, kita udah sepakat buat putus gitu. Ya udah Miss, aku punya pacar lagi di sini. Tapi tuh kayak bukan pacar Miss, kayak temen deket gitu. Cuman aku tuh kayak pengen manas-manasin dia gitu. Aku mikirnya ya udahlah, aku pengen bahagia juga gitu. Aku pasang fotonya itu di Facebook. Dia marah Miss. Dia marah, TB itu marah. Terus aku ada bilang, aku chatting dia di WhatsApp, aku belum blokir dia, masih di WhatsApp itu aku ngomong, aku ngambil semua baju-baju aku di kos kamu. Tapi dia nggak terima, katanya aku tuh nggak terima, kamu sama TB lain aku nggak terima, dibilang kayak gitu. Nah masalahnya itu Miss, dia ngelapor ke keluarga di Indonesia. Ngelapor ke keluarga ke Indonesia itu dengan masalah kayak tuntutan itu. Aku tuh ngeretin dia. Terus dia menuntut semua hak yang maksudnya semua barang-barang yang dia kasih ke saya. Nah itu selama aku bojan sama dia Miss, emang dia ngasih ke saya, tapi aku nggak pernah minta Miss. Kayak seandainya yang aku beli dong, maksudnya beli aku ini, enggak Miss. Tapi kayak itu ada saksinya teman aku sendiri yang di sini. Dia ngasih kayak seandainya pas ulang tahun gitu loh Miss, ulang tahun dia ngasih saya, itu diminta semua Miss. Diminta semua. Dan dia itu, keluarganya dia itu Miss, datang bawa kapolsek, bawa lapor ke kelurahan aku, terus bawa wartawan. Jadi di rumah sekarang lagi viral, lagi geger banget masalah itu. Keluarga aku shock Miss. Keluarga aku tuh sampai kayak, kamu tuh bikin kriminal apa? Aku bingung Miss, maksudnya apa ya? Aku bilang kayak gitu kan, kamu bikin kriminal apa? Karena di tetangga itu kan di Indonesia taunya kok banyak polisi gitu loh Miss. Di rumah aku masalahnya itu apa gitu, emang kamu mau bunuh orang apa gimana gitu. Aku bingung Miss. Aku di sidang 2 malam Miss. Aku minta waktu sama bos aku bilang
aku ada masalah keluarga, jadi aku boleh nggak minta waktunya malam. Jadi ya itu dari kelurahan, dari dia lapor ke kelurahan, dari bayan, dari RT, semua dikumpulin di rumah aku, Miss. Aku di sidang dan aku bawa temanku satu saksi dari sini yang selama aku bojon sama dia, aku ngapain aja. Aku bilang aku tuh nggak pernah minta uang ke dia kalau dia nggak ngasih. Kalau seandainya dia bojon sama saya, dia ngasih, ya itu sewajarnya aja. Karena selama aku bojon sama dia, yang nyuciin baju dia itu aku, Miss. Yang nyuciin baju dia, terus yang bersihin kos-kosnya dia itu aku. Dia sakit juga aku. Terus kalau dia nggak punya uang, beli rokok, beli apa, ya itu aku yang ngasih, Miss. Tapi dia nggak pernah ngitung-ngitung ke situ. Terus yang jadi masalahnya itu, Miss, aku diharusin pulang sama keluarga aku. Masalahnya kan aku di sini udah lama, Miss, di tempat bos aku. Cuman aku mau ngomong sama bos aku tuh bingung mau ngomongnya dari mana gitu sama bos aku gitu. Ngomong jujur, aku pengen disuruh keluarga aku tuh udah kecewa banget gitu loh, Miss. Katanya kamu tuh kalau udah kerja ya kerja, katanya. Dari kan aku maaf, Miss, kayak aku lesbi kan bukan cuma sama TBI-nya aja gitu, udah 2 kali sama yang lain juga, tapi nggak ada yang masalah kayak gini. Dan keluarga aku tuh juga sampai nggak tahu. Cuma masalah itu bener-bener, ya ampun, ini aib katanya. Polsek dari polisi dari sana, dari Indonesia pun kasus ini nggak bisa diterusin karena apa, ini bukan kasus katanya. Ini masalah aib katanya, bukan kasus. Dan kalaupun kasus nggak bisa diterusin, nggak bisa dilanjutin di Indonesia katanya. Terus akhirnya? Nggak tahu, Miss, karena emang aku bener-bener harus pulang. Ini aku belum ngomong sama bosku, aku lagi bingung. Bosku tuh di sini baik banget, Miss. Dia tuh baik banget di sini. Jadi aku tuh mau ngomong sama dia tuh kayak ragu. Aku baru jalan kontrak baru ini, baru jalan 1 tahun, Miss. Aku di sini udah 9 tahun. Oke. Dan alasan kamu sudah punya suami, punya anak? Aku ada anak adopsi, Miss, tapi kalau suami enggak. Dia udah ninggalin aku dari sebelumnya udah. Oke. Tujuan kamu pulang apa dulu nih, kalau boleh tahu? Ya ini, Miss, kasusnya ini belum selesai. Jadi dia tuh benar-benar bawa ini tuh ke jalur hukum banget. Aku bingung kan. Terus gini, keluarga aku tuh kan emang nggak ngerti apa-apa masalah hukum ya, Miss. Oke, tapi si TB-nya itu posisi di mana sekarang? Di sini, Miss. Maaf, Miss, dia paper di sini. Hah? Dia paper. Oke, terus ngapain kamu pulang? Kan masalahnya nggak bisa selesai kalau bukan dua belah pihak. Iya, karena masalahnya sama keluarga saya, Miss. Dia tuh marah besar sampai dia bilang, kalau kamu kerja nggak bener, kamu pulang. Ya sekarang kan kamu kerja bener, ya udah nggak apa-apa loh. Sekarang kan kamu kerja bener, ngapain harus pulang? Iya, mereka nggak percaya. Dia bilang, emang bisa jamin kalau seandainya kamu nggak pulang, kamu bisa jamin kamu selesaiin sendiri, nanti di rumah kamu ngomong sama keluarga yang sana. Aku bilang, aku udah jelasin ya sama mamang aku, Mang, aku tuh nggak ngapa-ngapain, Mang, di sini. Aku bilang aku tuh nggak ngeretin dia, dan aku nggak ada niat mau jahatin dia, nggak ada. Tapi kan dia di telepon di sana nggak mau, dia nggak mau jawab. Oke. Intinya gini, satu hal, ini lebih baik buat kamu. Kamu sudah merasakan karma lebih awal. Tetapi kalau cara penyelesaiannya kamu pulang, ya saya rasa nggak perlu pulang sih. Karena itu akan berhenti dengan waktu. Orang emosi itu akan berhenti oleh waktu. Ngerti nggak? Wajar dua-duanya panas hati, itu wajar. Tapi kalau kamu pulang memangnya masalah selesai. Sementara yang bertengkar kan antara Hongkong dan Hongkong. Bener nggak? Iya, Miss. Cuman kan ini keluarganya agak beda, Miss. Sampai aku nggak ngerti ya, Miss. Sampai keluarga teman-teman aku di sini, aku nggak berani keluar loh, Miss. Sekarang ini cuman kayak, aduh, aku mikirin salahku tuh apa gitu loh. Iya, itu salah, Dok. Karena hubungan perempuan dengan perempuan itu salah. Tetap. Jadi kamu nggak usah nanya salahmu apa. Itu karma. Miss Yuni kan udah bilang. Miss Yuni tahu nggak sebuah karma, kenapa Miss Yuni merasakan karma itu? Itu bagus loh. Kamu sudah ditegur oleh Tuhan lebih awal. Bagaimana seandainya si kilemu yang diceklek kayak Miss Yuni? Ngerti nggak? Itu bagus. Iya, Miss. Jadi kamu harus berubah dari sini. Dan semuanya butuh waktu. Karena kalau pulang pun masalah nggak akan selesai. Ngerti nggak, sayang? Kamu masih muda banget loh. Umur berapa sih? Aku 33, Miss. 33. Masa depanmu masih cerah, Dok. Ya, berarti kamu jangan melanjutkan hubungan sesama jenis. Ini sebenarnya aku udah kapok, Miss.
udah kejadian kayak gini udah. Makanya itu adalah teguran dari Tuhan, bagus, Nduk. Bukan fisikmu yang kena. Kamu nggak dikenai penyakit atau apapun. Harusnya bersyukur. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kamu harus bersyukur. Kemarin tuh nggak bingung, Miss, mau minta solusinya gimana gitu loh. Terus nggak usah, Nduk. teman-teman, nggak usah, lebih baik kamu tenang. Waktu yang akan menjawab. Ngerti nggak? Nikmatin aja karma ini. Ngerti nggak? Nggak usah ambil keputusan klarifikasi ke sana, klarifikasi ke sini. Ngerti nggak? Untung loh manusia yang menegur. Bagaimana kalau Tuhan yang menegur? Iya kan? iya, Miss. Dengan begini kan keluargamu tahu kelakuan kamu yang nggak baik. Dan kamu nggak akan kan ngulangi yang kedua kali? Enggak. Iya. Aku udah nggak mau bikin keluarga aku tuh kecewa tuh, nggak mau Betul. gitu. Karena aku pengen apa ya, kerja di sini buktiin gitu. Menjadi kebanggaan keluarga kan? Iya. Jadi udah nggak apa-apa. Berarti intinya adalah ini teguran dari Tuhan buat kamu. Itu lebih baik daripada kamu suatu saat ditegur. Hari ini kamu ditegur itu bagus, sayang. Ngerti nggak? Daripada Terus semuanya, gimana ya, Miss? ya tenang aja. Terus kalau keluarga sana menuntut kayak Ya biarin aja kayak menuntut. gitu gimana, Miss, ya? Ya biarin aja nuntut, tunggu waktu aja. Semuanya masih panas dulu. Karena gini loh, Miss, mereka tuh ngancemnya kalau aku nggak pulang, keluarga aku salah satu bakal ditahan gitu loh, Miss. Nahan orang itu, penyekapan itu ada hukumnya sendiri. Nggak kayak gitu. Jadi konsepnya. nggak bakal ya, Miss, ya? Nggak bakal. Kalau sampai ada yang disekap atau enggak, itu urusannya udah beda, sayang. Ini urusan percintaan kalian perempuan sama perempuan. Emangnya makmu mau dibawa disekap? Ya enggak ada. Konsepnya kayak gitu nggak ada. Ngerti nggak? Karena kalau sampai kamu pulang berarti kamu gagal. Kan tujuannya untuk memulangkan kamu. Iya, emang iya. Kata dia ngomongnya sih, aku bakal ngancurin kamu. Ya ini Jangan ikut arus dong. Berarti kamu yang harus tenang. Udah, ini klarifikasi terakhir ke Miss Yuni. Jangan cari kemana-mana, nggak usah curhat kemana-mana, biar nggak jadi tukaran maneh. Paham maksudnya Miss Yuni? Oh, Miss. Lain kali jangan diulangi. Udah pengalaman ini, udah pengalaman yang terjelek. Jangan kebablasan lagi. Ngerti nggak? Iya, Miss. Miss Yuni hari ini sudah dibingungkan dengan pil KB, ini hari ini dibingungkan dengan TB. Kan yang ngeluh Miss Yuni. Iya kan? Gak tahu kalau bakal ujungnya kayak gini. Aku sampai shock banget. Kalau emang aku mikirnya sih tadinya kalau emang dia totalan ya udah, berarti mikirnya ya udah berarti aku juga minta balik dong. Selama ini aku juga ada ngasih dia juga gitu. Kan kita Intinya sama-sama bareng-bareng. Dilawan dengan waktu dan ketenangan. Jika kamu sibuk klarifikasi ke sana, dia semakin marah. Itu manusiawi bagi saya, manusiawi. Ngerti nggak? Jadi intinya kamu harus tenang. Kalau kamu semakin tidak tenang, semakin amarah itu diadu domba oleh iblis. Ngerti nggak, sayang? Kalau kamu sampai pulang berarti kamu gagal secara total. Sampai apa ya, semenjak ini tuh kayak malas ketemu orang gitu, kayak aduh aku ngomong gimana sama bos ya, bosku tuh udah baik banget, aku di sini udah lama gitu loh, Miss, karena emang Dok, kamu lebih viralan kamu atau lebih viralan Miss Yuni waktu mulangin anak ke Indonesia itu? Hujatannya lebih ke parah kamu atau ke parah Miss Yuni? Pada kenyataannya akan turun sendiri kan? Semua butuh waktu kan? Dibuat santai aja, itu adalah konsekuensi pacaran perempuan sama perempuan. Miss Yuni nggak ikut campur, ngerti nggak? Iya. Jangan sesekali main api lagi ya, sayang ya. Iya, Miss. Terus ini gimana, Miss? Jadi aku harus maksudnya tetap bertahan di sini apa gimana? Menurutku Miss? kamu bertahan di sini. Jangan sampai cita-citamu gagal demi orang lain. Kecuali tabunganmu sudah penuh, blokek di tabungan. Tapi kamu pas-pasan aja tetap berjuang di sini, sayang. Aku masih butuh, Miss, soalnya kan nyukupin adik-adikku juga, anak aku. Iya, makanya kan Miss Yuni bilang, sudahlah, yang penting jangan bertengkar lagi. Udah dianggap angin lalu. Orang kalau marah itu apapun bisa terjadi. Ngerti? Iya, Miss. Intinya jangan nyimbangin. Kalau orang lagi marah jangan diimbangin. Saya tidak peduli kamu salah atau benar. Lebih baik diam.
Oke? Iya, Miss. Karena saya nggak tahu posisi kalian salah atau benar. Lebih baik jangan membakar dua-duanya. Sana kobong, kamu kobong. Tenang dulu. Aku udah blokir, Miss. Udah. Bukan masalah blokir enggaknya, tetapi kalau kamu curhat ke sana ke sini, namanya orang, Dok, penyampaiannya beda. Kamu curhat sama Miss Yuni, ya udah, terus seperti ini karena direkam. Tetapi temenmu, kamu curhat sama temenmu, terus temenmu menyampaikan ke temennya, akhirnya blunder kan? Jangan ikut campur, wes ben. Kamu mau dihina, dimaki, yang penting tidak melukai hatimu. Ya udah biarkan. Kalau kamu terluka berarti kamu waferan, kamu baperan. Karena akan diadu domba kemana-mana. Ngerti? Iya, Miss. Karena teman, ada yang teman maut. Percaya omongan Miss Yuni, ada teman maut. Kamu maunya melepaskan kekecewaanmu, kamu jujur sejujur-jujurnya. Tetapi di balik itu, kamu tahu apa yang dia bicarakan tentangmu. Paham? Jangan ikut campur. Wes, dimo sendiri dengan caramu sendiri, geluti kehidupanmu, nggak ada tempat main, datang ke kantor Miss Yuni. Wes, selesai liburan. Oke? Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Wes, kalau kamu bilang aku nggak punya teman, aku nggak ada tempat, moro ngene Miss Yuni kono do re mi fa iki wis lek ngamuk kaya wong edan kabeh ya. Iya, Miss. Jangan ikut campur, jangan curhat sama teman. Karena bukannya solusi malah kamu dihancurin. Ini temanku malah belum tahu, cuma temanku yang satu itu doang, yang dia yang satu desa sama aku Iya. belum tahu. Ojo diulangi meneh lho, ojo golek tomboyan neh lho ya. Iya, Miss. Dukun ya, Nduk ya, duduk dengan tekun ya. Iya, Miss. Marang Gusti. Ya wes. Makasih ya, Miss ya. Oke, I love you. Hati-hati sayang ya. Bocah ayune koyo ngini kok. Kok iso to rek? Lagi bingung-bingunge PLKB iki malah curhatane arek TB. Piye konsepe saiki? Wis jaman iki semakin ngeluh tenan kok. Piye konsepe? Bagaimana teman-teman menurut pendapat kalian? Mbak Wari, Cah Kerjo, Sugiyanti, terima kasih. Ya, inilah yang ingin saya katakan. Kemarin huru-hara tentang HRV, datang lagi huru-hara tentang PLKB, dan hari ini datang lagi TB. Nah, apakah itu semua direncanakan oleh Miss Yuni? Tidak. Teman-teman, kadang-kadang aib kita itu ditutupi oleh Tuhan. Tapi secara tidak langsung karena kita terlalu khawatir, terlalu ketakutan, akhirnya kita sendiri yang membongkar aib kita diceritakan di media sosial. Bukan hanya pada saya rasa kalian punya Facebook, punya YouTube, kalian curhat-curhat sendiri. Malah kelihatan mukanya dihajar habis-habisan oleh orang-orang, apalagi di Facebook. Curhat-curhat kayak gini kan pasti dihajar secara langsung. Kalau tempatnya Miss Yuni cuman suara aja, suara juga bisa menipu. Dan jujur, kenapa saya menanggapi kalian? Karena pada kenyataannya TKW Taiwan boleh curhat, banyak yang curhat, boleh Mbak. Pada kenyataannya hidup ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bingung juga ya, bukannya saya ingin sok bijak ya, tapi pada kenyataannya aib mungkin ditutupi mbek sing kuwasa tala awakmu dhewe sing nyebarno. Lah kalau Miss Yuni, kenapa Miss Yuni ikut-ikut lah? Saya tujuannya satu, edukasi agar jangan sampai terjadi. Aku iki asline si lorek saya menengok. Jangan sampai terjadi lagi nih pengalaman HRV. Kenapa saya sharekan? Biar kalian hati-hati. Ada laki-laki sebaik ini, ada laki-laki se-effort ini, jangan disia-siakan dengan batu kapur atau batu kali. Laki-laki yang sudah memberikan effort yang begitu besar, membiayai hidupmu, membiayai keglowinganmu, kamu khianati dengan cara mencari laki-laki lain. Walaupun kamu nggak punya hubungan apapun. Rek, aku ini bukan loro, rek adem, rek sopo sing ngomong Miss Yuni jari loro pakai sal. Ini yang pertama tentang ilmu yang diambil dari HRV adalah sebuah kesetiaan.
Jangan disia-siakan karena tidak ada laki-laki lagi yang lebih baik. Ini cowok baik bisa berubah menjadi jahat. Kenapa? Karena dijahatin. Ini yang pertama. Yang kedua, kasus pil KB. Kasus pil KB ini menjadi runyam. Karena ternyata si mbaknya telepon berbicara tentang dipaksa pil KB, si cowoknya mengatakan bahwa tidak dipaksa, terus ada TKW Hongkong yang mengatakan bahwa itu suaminya. Dan Mas pil KB ini tidak mau klarifikasi karena takutnya timbul masalah baru. Benar gak sih? Jadi apa yang perlu diperhatikan adalah dua, kalau kamu didatangi laki-laki, ojo gampang meletek, ojo gampang teles basah. Ini ilmu-ilmu yang dipakai ya. Jadi kalau kalian mendengarkan itu, kalian resapi bukan yang negatifnya, tetapi positifnya. Jadi kalau sudah Imlek, ini sudah pasti nih. Curhatan semua itu tentang TKL Korea. Dari zaman dahulu. Dari zaman Bahlul dulu. Jadi curhatan setelah Imlek itu pasti ada. Curhatan setelah Imlek. Seret tanggung beret. Garing cangemku ngoceh ya. Jadi setiap tahunnya kalau udah Imlek udah rame. Jadi nggak tahu harus seperti apa. Istri sendiri nggak diparani memarani orang lain. Terus yang ketiga ini tentang TB. Saya bukan ingin sok suci, kita sama-sama pendosa. Cuman cara kita aja yang berbeda. Jadi inilah yang membuat saya sangat sedih sekali teman-teman. Edukasi tentunya diambil positifnya, dibuang negatifnya. Miss Yuni kalau edukasi ya edukasi, tapi nggak usah ngomong tompak-tompakan. Ajari saya ngomong yang lebih elegan, jaran-jaranan, dan cuy. Kasih saya bahasa yang elegan itu apa sih? Jadi buat perempuan, khususnya kaum saya sendiri, yang mudah basah, tolong kondisikan. Otaknya jangan gampang traveling. Jadi otaknya jangan gampang traveling, bercocok tanam. Wong TB ra paham meneh bercocok tanam. Paham nggak? Dan satu lagi kasus yang kemarin hampir lupa. Simpanan ingin menjadi apa? Diresmikan. Itu membuat saya lebih sedih lagi. Masih ada yang komen ke saya, Miss Yuni kenapa membela istri sah? Bagaimana perasaan mbaknya itu yang sedang hamil? Miss Yuni harusnya simpati dong dengan mbaknya yang hamil itu. Sebentar, kalian tidak tahu saya lebih simpati dibandingkan dengan komenmu. Karena itu saya marah. Kenapa kamu mau ditidurin padahal kamu sudah tahu kalau si cowoknya ini sudah punya istri. Kalau kamu nggak tahu dia punya istri, saya masih nggak apa-apa. Kan dia sudah bilang bahwa cowoknya itu punya istri. Kenapa mau? Sampai di sini paham ya teman-teman? Sudah tahu dia punya istri, kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau? Saya secara totalitas, saya memang tidak respect dengan perempuan yang mau menjadi simpanan. Saya tidak respect. Saya minta maaf, kalian boleh suka, boleh nggak suka. Miss Yuni dikritik ini sama salah satu netizen. Kamu sebagai perempuan harusnya tahu dong, perempuan hamil itu seperti apa. Bagaimana kalau perempuan itu adalah anakmu? Seandainya anakku merebut suami orang, tak jambak. Kasih tahu kamu, tak jambak, tak eret-eret dewi. Bukan orang lain yang akan memaki-maki anak saya. Bukan orang lain yang akan memukul anak saya. Saya sendiri tak eret-eret matane picek apa piye bojone wong direbut. Bisa dipahami ya? Pihak paham ya? Kalau itu anak saya tak eret-eret, tak jongkrak nih, tak iles-iles dewe. Saya ngajarin jangan sampai merebut suami orang. Kalau sampai itu terjadi pada anak saya, gak usah kamu yang menghina dia. Tak tapui cangkeme dewe. Bener, saya gak bercanda.
Sama-sama perempuan, kenapa Miss Yuni nggak kasihan? Lebih kasihan mana istri sah sama perempuan yang sedang hamil? Kenapa nggak kasihan sama perempuan yang hamil? Sebelum hamil itu dia mikir nggak? Kecuali dia tidak tahu kalau dia punya istri loh. Saya setuju kalau dia bilang, karena saya tidak tahu cowoknya ini punya istri, saya salut. Saya akan kasihan, saya akan bantu semaksimal mungkin. Tapi duduk permasalahannya sejak awal dia tahu bahwa si cowok ini punya istri. Saamone saudaraku, saya nggak akan dukung, Mbak. Tak iles-iles dewe. Karena kenapa? Saya tidak mikirin perasaannya pelakor. Pelakor itu harusnya tanya dulu. Kowe guys ndek bojo apa ora, Lek? Kowe ndek bojo terus kowe gelem, ya urusanmu toh. Terus sekarang kamu minta simpati, bukan Miss Yuni gak ngesakne loh. Ya rasakno dewe. Apa yang kamu lakukan? Jadi bukan saya tidak membela. Itu anak saya kenal anak itu yang ada di Taiwan itu saya kenal. Anak itu sangat baik sekali. Dia sangat baik sekali, ramah. Cantik lagi anaknya. Kalian nggak kenal dia, saya kenal dia. Tetapi saya tidak akan membenarkan apa yang dia lakukan. Dua-duanya salah, Miss. Saya nggak kenal cowoknya, saya tidak perlu ikut campur dengan cowoknya. Yang saya kenal adalah ceweknya. Coba lanangi telepon aku, tak ajar Misan. Coba cowoknya suruh telepon saya. Dan ini satu lagi buat cowok-cowok. Jangan merasa kalian terhindar dari scammer. Karena scammer itu juga hadir buat cowok-cowok. Jadi scammer itu sekarang yang dikejar adalah cowok-cowok yang gatel. Sekarang hati-hati ya buat cowok-cowok. Jadi konten ini bukan hanya buat cewek, tetapi juga buat cowok. Kemarin cowok ada satu dari Korea yang sempat diperas 200 juta. Dan kemarin juga dari Eropa. Ini nggak tahu apakah ada cowok-cowok lain. Jadi buat cowok-cowok jangan ngerasa kamu cowok kamu nggak akan dihajar oleh sindikat ya. Kamu diajak bisnis ternyata dihancurkan juga. Ini kedua. Ketiga, buat kalian para suami yang ada di Indonesia, tepuk dada tanya selera saat istrimu sudah tidak kirim uang ke kamu atau istrimu sudah memblokir kamu. Jangan bilang istrimu cari laki-laki lain, tapi tanya dirimu sendiri. Kenapa dia tidak setia? Kenapa dia kirim surat cerai ke kamu? Karena waktu istrimu ada di Indonesia, kamu tidak bisa menghargai. Kowe lek ngenyek wong wedok secara ugal-ugalan. Wong wedok nekat, ludes hatimu. Ini buat laki-laki yang ada di Indonesia sing titik-titik cemburu. Padahal dek-dewe ngelakoni ini kayak jaran kepang. Jadi buat laki-laki ini yang nyepelekne wong wedok di Indonesia, sing senengane ngepuki wong wedok di Indonesia, giliran ditinggal kene glowing ngaku jare kowe mantanku. Bondo apa sing mukeki kowe ngaku-ngaku mantan? Hah? Apa? Nesu ora apa-apa. Waktu istrimu bersamamu dibentak-bentak, mentu mancing.